Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Mafiroh dengan NIM T20184045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah bagaimana untuk menyusun sebuah karya seni tari gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat suatu seni tari, kita harus melalui beberapa step atau langkah-langkah seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan sebuah tema. Jadi, seperti misalnya kita hendak membuat tarian dengan tema budaya khas Jawa Timur gitu ya. Jadi kita bisa mengambil tari remong gitu kan ya. Tari tersebut merupakan sebuah tarian yang khas dari Jawa Timur. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah eksplorasi gerakan tari gitu ya. Di sini kita lakukan penyesuaian atau eksplorasi gerakan tari dengan tema yang sudah kita tentukan tadi gitu ya. Jadi ketika kita memilih tema tarian khas Jawa Timur gitu ya, kita memilih tari remong misalnya seperti itu. Jadi gerakan tari yang ada dalam tarian tersebut harus tegas misalnya seperti itu. Nah, ketika gerak-gerakan tari yang sudah kita tentukan itu sudah berhasil dieksplorasi gitu ya, kita harus segera untuk berlatih untuk memperagakannya gitu ya. Dan dalam memperagakan gerak-gerak tari itu harus memperhatikan beberapa hal berikut gitu ya. Yang pertama, sikap badan dalam melakukan gerakan tari. Jadi bagaimana sikap kita dalam memperagakan tari tersebut gitu ya, itu harus diperhatikan. Yang kedua, kesesuaian gerak tari dengan iringan tari. Jadi gerakan tari dengan iring-iringan tari itu harus sesuai, harus balance, harus berkesinambungan gitu ya. Yang ketiga, penghayatan terhadap gerak yang dilakukan. Jadi ketika kita hendak melakukan gerakan tari, dibutuhkan suatu penghayatan gitu ya, keseriusan dalam melakukan tarian tersebut. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan iringan tari. Nah, ini tentu saja sangat penting gitu ya, karena jika sebuah karya seni tari tanpa iring-iringan atau tanpa musik gitu, itu kayaknya kurang pas gitu kan ya, bagaikan sayur tanpa garam gitu, kurang sedep gitu kan. Jadi menyiapkan iring-iringan tari ini meliputi bagaimana tarian itu diiringi, jadi memilih alat musik apa yang akan digunakan dalam mengiringi tarian tersebut. Misalnya dalam tarian remong gitu ya, menggunakan musik gamelan ataupun gendang gitu. Nah, seperti itu. Jadi iringan tari juga harus disesuaikan dengan tema dan juga gerakan yang sudah dieksplorasi tadi gitu. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan pendukung-pendukung lainnya. Jadi ketika langkah-langkah yang tadi itu sudah dilakukan, langkah yang berikutnya adalah menyiapkan pendukung-pendukung lainnya. Misalnya menyiapkan aksesorisnya, menyiapkan kostumnya, menyiapkan make up yang akan digunakan gitu ya. Kalau misalnya kita memilih tarian khas Jawa Timur seperti tari remong tadi, berarti kostum yang digunakan itu harus sesuai dengan misalnya budaya Jawa Timur gitu. Kalau tari remong itu misalnya menggunakan ikat kepala berwarna merah gitu ya. Terus bajunya itu dominan berwarna hitam atau putih gitu. Terus menggunakan selendang dan juga menggunakan gelang kaki. Nah, seperti itu. Itu pendukung-pendukung lainnya gitu ya. Jadi kita menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam tari itu gitu ya. Ya kayak kostum tadi, kayak make up yang akan digunakan gitu. Dan juga itu harus menyesuaikan dengan tema tarian yang sudah kita tentukan tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftah Fauzi, NIM T20184060. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat tari. Ada 8 manfaat tari yang telah kami sebutkan, tetapi saya akan menjelaskan 4 poin saja, karena poin yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh presentator berikutnya.
Ya, ini dia 4 poin mengenai manfaat tari. Yang pertama yaitu menghargai budaya bangsa, mengenalkan dan mempelajari berbagai karya seni tari tradisional yang ada di seluruh daerah Indonesia secara langsung membantu menumbuhkan jiwa nasionalisme anak, sehingga anak akan lebih menghargai. Nah, jadi ketika seorang guru memperkenalkan tarian yang ada di Indonesia, nah di situ seorang anak akan tumbuh jiwa nasionalismenya, di mana sehingga anak tersebut akan lebih menghargai budaya bangsa Indonesia. Nah, memperkenalkan tarian itu dimulai dari tarian di daerah setempatnya. Misalnya kalau di daerah Jawa biasanya khas dengan jaranan. Nah, dimulai dari situ seorang guru memperkenalkan baik sejarah, makna dari tarian tersebut kepada anak. Disitulah akan tumbuh jiwa nasionalisme anak dan sehingga akan menumbuhkan rasa menghargai terhadap karya daerahnya sendiri gitu. Yang kedua, menstimulasi perkembangan fisik motorik. Nah, di sini apabila anak belajar menari secara rutin, secara giat, benar-benar mempelajari mulai dari awal sampai akhir, nah ia akan memiliki perkembangan fisik yang lebih baik atau lebih kuat gitu. Jadi lebih baik dan lebih kuat, tentunya juga lebih terampil. Ada beberapa jenis tarian yang membutuhkan kekuatan fisik yang lebih, meliputi gerakan berlari, berjalan, lompat, hingga membutuhkan badan, dapat meningkatkan keterampilan motorik anak. Di sini motorik itu adalah keterampilan. Kalau soal fisik itu kan anggota tubuh. Jadi keterampilan mengelola anggota tubuh dalam tarian yang meliputi itu tadi gerakan berlari, berjalan, melompat dan sebagainya. Di situ akan tumbuh keterampilan motorik anak. Yang ketiga yaitu melatih kedisiplinan. Kedisiplinan yang dimaksud di sini adalah mengikuti pembelajaran tari sesuai jadwal latihan yang sudah disepakati. Jadi semakin anak itu disiplin, maka akan semakin bagus hasilnya. Dimana misalnya ada jadwal menari latihan jam 2 sore. Nah, di situ anak harus datang tepat waktu. Dilihat dari situlah ketika anak datang tepat waktu pada saat latihan, disitulah nilai kedisiplinannya akan meningkat begitu. Nah, begitu juga ketika seorang anak mengikuti perlombaan yang diwakilinya, di situ juga dinilai bagaimana kedisiplinan anak terhadap waktu. Anak dimana anak lebih harus giat berlatih, dan juga pada saat lomba itu dilaksanakan anak harus datang lebih awal gitu. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Ketika melakukan gerakan tari, anak diberi ruang untuk melatih kemampuan berpikirnya. Awalnya anak akan mulai menirukan, kemudian berusaha menghafal semua gerakan tari yang diajarkan. Jadi di sini seorang pelatih akan menirukan gerakan tarian tersebut, di mana anak sebagai siswa akan menirukan. Seorang pelatih itu akan mencontohkan gerakan tarian tersebut. Nah, seorang anak ini akan menirukan tarian itu dari sang pelatih. Nah, di situ anak harus berusaha menghafal gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan tadi oleh pelatih. Nah, disitulah manfaat dari tari tersebut akan meningkatkan kemampuan berpikir. Ada baiknya kalau kita ingin mengajarkan tari kepada anak ini dimulai sejak dini. Nah, di situ akan lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Wardatul Hasanah, NIM T 2018-4075. Di sini saya sebagai presentator terakhir. Saya akan menjelaskan tentang manfaat tari. Akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul, yaitu manfaat seni tari yang kelima, yaitu belajar bersosialisasi dan bekerja sama. Nah, dalam menari itu biasanya anak itu kan akan bertemu dengan orang baru dan mereka akan berinteraksi dengan orang baru tersebut. Nah, semakin anak itu banyak berinteraksi dengan orang, maka pikiran mereka itu akan terbuka dan akan memiliki kepribadian yang baik dan mereka akan pintar beradaptasi dengan orang lain. Nah, biasanya itu kan di dalam tari itu kan ada tari berkelompok. Nah, dalam tari berkelompok itu kan biasanya anak dituntut untuk bekerja sama kan. Nah, kalau anak itu bekerja sama dengan baik untuk menciptakan sebuah tarian yang baik dan bagus gitu kan. Nah, yang manfaat seni tari yang keenam yaitu menumbuhkan kreativitasnya, di mana tari itu merupakan media pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan kreativitas anak, karena dalam menari itu anak itu dituntut untuk menampilkan atau belajar berekspresi melalui mimik wajah maupun melalui gerakan tubuhnya. Nah, hal ini dapat menumbuhkan atau berdampak baik pada peningkatan kreativitas serta percaya diri pada anak. Nah, yang ketujuh yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Nah, dengan menari, percaya diri itu akan dipupuk dan akan muncul secara tersendirinya. Hal ini terbukti pada saat anak itu akan menampilkan sebuah tarian di depan orang banyak gitu. Nah, apabila penari itu sudah menguasai tarian yang mereka akan tampilkan, maka mereka akan semakin lincah dan semakin percaya diri itu semakin muncul gitu. Nah, yang ke-8 yaitu melatih pengendalian emosi. Nah, selain untuk kesehatan, manfaat menari yaitu juga untuk mental dan melatih kepribadian anak. Yaitu melalui sebuah tarian, mereka akan memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan sebuah tarian yang akan mereka tampilkan. Nah, seni tari merupakan media dalam menyalurkan emosi bagi anak. Nah, biasanya kan emosi anak itu mereka sadar dan emosi anak itu akan tertuang dalam sebuah tarian itu. Nah, kurang lebihnya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.